Dia terperangkap di atas kapal Inggris dan dia nggak tahu kalau suaminya saat itu telah dibunuh oleh para penjajah. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Aku pengen tanya nih sama kalian, di antara karakter Princess Disney, siapa sih yang jadi favorit kalian? Kalau aku pribadi suka banget sama Belle dan juga Jasmine, karena menurut aku mereka berdua adalah sosok wanita yang smart, terus juga mandiri, dan juga berani. By the way, ada yang datang. Ini namanya Mahi Devran, terinspirasi dari namanya istri Sultan Sulaiman yang pertama, yaitu Mahi Devran Sultan. Tuh, cantik banget ya Mahi Devran. Mahi Devran, mama mau kerja dulu ya, jadi kamu please main-main aja dulu. Nah, aku yakin kita semua udah tahu ya tentang Pocahontas, sang putri Indian, dan juga kisah cintanya bersama Kapten John Smith. Tapi ternyata dalam kisah aslinya nggak ada tuh kisah cinta antara Pocahontas dan juga Kapten John Smith. Bahkan Pocahontas masih berusia 10 tahun ketika dia bertemu John Smith yang saat itu sudah berumur 27 tahun. Kayaknya denger itu aja imajinasi masa kecil kita udah buyar ya teman-teman. Nah, gambar yang kalian lihat ini adalah lukisan Pocahontas yang menyelamatkan hidup John Smith. Bahkan kisah ini tergambarkan dalam film animasi Pocahontas. Tapi dalam kenyataannya nggak ada adegan semacam itu dalam kisah nyata Pocahontas. Yap, Pocahontas memang menikah, punya suami dan juga punya anak. Tapi itu bukan dengan John Smith. Tokoh Pocahontas memang ada dalam sejarah. Tapi dia nggak memiliki seekor teman rakun yang berlarian menaiki gunung dan menuruni tebing di pantai Virginia. Kisah nyata Pocahontas itu sendiri adalah kisah tragedi dan patah hati. Kayaknya udah saatnya nih untuk meluruskan kesalahpahaman yang terus berlangsung selama 400 tahun tentang putri dari kepala suku Powhatan Wahun Seneca. Kisah Pocahontas adalah kisah tragis tentang seorang gadis muda penduduk asli yang diculik, mengalami pelecehan seksual, dan diduga dibunuh oleh mereka yang seharusnya melindungi keselamatannya. Pocahontas memiliki seorang ibu yang juga bernama Pocahontas, dan ayahnya yang bernama Wahun Seneca adalah seorang kepala suku. Namanya saat dilahirkan adalah Amonute atau Matoaka, yang berarti bunga di antara dua aliran. Dan menurut sejarah Mattaponi, kemungkinan diberikan kepadanya karena dia dilahirkan di antara dua sungai Mattaponi dan Pamunkey. Sejak kematian istrinya, Wahun Seneca menjadi hancur dan Matoaka kecil menjadi kesayangannya karena dia ini mirip dengan ibunya. Dia dibesarkan oleh bibinya dan wanita dari suku Mattaponi di Werowokomoko. Seperti kebiasaan pada masa itu, sebagai seorang kepala suku di Powhatan, Wahun Seneca memiliki istri-istri lagi dari desa-desa lainnya, dan Matoaka kecil memiliki banyak saudara dan saudari yang saling menyayangi. Karena kesedihannya yang berkepanjangan dan kerinduannya akan ibu dari Matoaka, Wahun Seneca sering memanggil putri cantiknya itu dengan sebutan Pocahontas, sesuai dengan nama ibunya ya. Menurut sejarah lisan pribumi pada saat itu, Matoaka kecil atau Pocahontas kecil baru berusia 10 tahun ketika John Smith dan kolonis Inggris tiba di Senacomoca pada musim semi 1607. Sedangkan John Smith berusia sekitar 27 tahun. Nah, perbedaan umurnya memang jauh banget ya. Pocahontas masih sangat kecil, yaitu 10 tahun, sedangkan John Smith udah 27 tahun. Jadi, ya gimana mungkin mereka jatuh cinta kan? Anak-anak Powhatan diawasi dengan sangat ketat dan juga dirawat dengan sangat baik oleh anggota suku. Karena Pocahontas tinggal bersama ayahnya, yaitu kepala suku Powhatan Wahun Seneca. Ketika Pocahontas masih kecil, John Smith dan kolonis Inggris tinggal di dekat Powhatan di Pulau Jamestown di dekatnya. Tetapi kemudian mulai menjelajahi daerah-daerah terpencil. Smith ditakuti oleh banyak penduduk asli karena dia suka memasuki desa-desa dan menodongkan senjata
ke kepala suku untuk meminta makanan dan persediaan. Pada musim dingin tahun 1607, Smith dan pasukannya bertemu dengan prajurit Powhatan, dan Smith ditangkap oleh adik lelaki kepala suku. Karena Inggris dan Powhatan takut akan serangan Spanyol, mereka pun membentuk aliansi. Dan menurut sejarah lisan dan catatan tertulis kontemporer oleh Mata Poni, akhirnya Wahun Senaka mulai menyukai Smith. Dia menawarkan kepada Smith posisi pemimpin koloni yang diakui oleh Powhatan. Smith diberi area yang lebih layak huni bagi pasukannya dengan akses utama makanan laut. Bertahun-tahun kemudian, Smith menyangka bahwa Pocahontas menyelamatkan hidupnya saat sedang proses menjadi seorang pemimpin koloni. Tetapi menurut catatan tertulis Mata Poni lisan dan kontemporer, tidak akan ada alasan untuk membunuh seorang pria yang ditunjuk akan menerima penghargaan kehormatan oleh kepala suku. Karena posisi Smith sebagai pemimpin koloni ini adalah sebuah kehormatan ya guys. Nah, dalam film dan cerita yang beredar, saat itu kepala Smith diletakkan antara dua batu, yang dikatakan bahwa itu adalah hukuman yang akan diberikan kepada Smith. Namun, sesungguhnya itu adalah bagian dari upacara pemimpin koloni. Bagaimana mungkin Pocahontas menyelamatkan Smith? Karena anak-anak tidak diizinkan untuk mengikuti ritual keagamaan apapun, termasuk ritual pemimpin koloni. Pocahontas tidak mungkin merendahkan dirinya demi John Smith untuk memohon menyelamatkan nyawanya karena dua alasan. Smith sedang melakukan upacara kehormatan dan bukannya sedang dihukum, dan Pocahontas masih sangat kecil dan tidak diizinkan berada di sana. Tapi itulah kisah yang diceritakan oleh John Smith lewat bukunya yang ditulis tahun 1624 berjudul General History of Virginia, yang mengatakan jika Pocahontas menyelamatkan hidupnya 2 kali. Namun sayangnya, gak ada yang menentang buku Smith saat itu karena para tokoh utama dalam buku tersebut banyak yang sudah meninggal dunia. Beberapa catatan sejarah mengatakan jika Pocahontas membantah perintah ayahnya dan membawa makanan kepada penjajah Jamestown. Menurut sejarah suku Mata Poni, klaim ini tidak benar. Jamestown berjarak 20 km dari Werowocomoco dan tidak mungkin seorang anak perempuan berusia 10 tahun pergi sendirian. Itu nggak sesuai ya dengan budaya Powhatan. Pocahontas memang pergi ke Jamestown, tapi dia bersama anggota suku lainnya untuk isyarat perdamaian. Selain itu, perjalanan menuju Jamestown harus menyeberangi sungai besar dan harus menggunakan sampan seberat 400 pon. Nah, hal ini butuh tim dengan orang-orang kuat untuk membawa mereka. Kemungkinan keberadaan Pocahontas di sana berfungsi sebagai simbol perdamaian dan sebagai anak di antara bangsanya yang bertujuan agar tidak menunjukkan niat buruk ketika rakyatnya bertemu dengan penduduk Jamestown. Pada 1608 hingga 1609, peran John Smith sebagai penguasa atau kepala para penjajah telah berubah menjadi buruk. Para penjajah melakukan upaya yang tidak baik untuk melakukan tanam dan panen. Smith dengan kasar meminta pasokan dari desa-desa sekitarnya sambil mengancam mereka dengan senjata ke kepala para pemimpin desa. Kisah-kisah dari sejarah Mata Poni menceritakan tentang seorang wanita yang menyatakan kepada Smith, "Kamu menyebut dirimu sebagai seorang Nasrani, tapi kamu meninggalkan kami tanpa makanan selama musim dingin." Ayah Pocahontas yang telah berteman dengan Smith pernah berkata kepadanya, "Aku belum pernah memperlakukan salah satu dari pemimpin pilihanku sebaik kamu, tapi kamu adalah pemimpin koloni terburuk yang aku miliki." Smith mengklaim Wahun Senaka ingin membunuhnya. Dia juga menegaskan bahwa dia tahu rencana itu karena Pocahontas datang untuk memperingatkannya. Sekali lagi, itu yang ditulis Smith lewat bukunya ya guys. Tapi sejarah lisan Mata Poni dan sejarawan asli menolak klaim historis Smith dan sepenuhnya dinyatakan telah dibuat-buat. Untuk lebih jauh membuktikan kisah Smith ini adalah bikinan atau buatan, surat dari Smith yang ditulis pada 1608 diterbitkan tanpa sepengetahuan Smith. Dalam surat itu tidak ada kisah tentang Pocahontas yang mencoba menyelamatkan hidupnya pada 2 kesempatan terpisah.
Awal 1600-an adalah waktu yang mengerikan bagi suku-suku di dekat Weruwokomoko. Suku asli sudah nyaman dengan mengenakan pakaian yang cocok untuk musim panas, justru membuat mereka menjadi sasaran pelecehan seksual oleh penjajah Inggris. Karena pakaian musim panas mereka itu ya bagian dadanya agak sedikit terbuka gitu teman-teman. Anak-anak kecil menjadi sasaran pemerkosaan dan para wanita suku tersebut akan menawarkan diri mereka kepada laki-laki dengan jaminan agar anak-anak mereka tetap aman. Orang-orang Powhatan terkejut ya dengan perilaku itu dan ketakutan karena pemerintah Inggris tidak memberi mereka perlindungan. Di tengah-tengah tindakan yang mengerikan dan juga kejam yang dilakukan oleh para penjajah, Matoaka pun sudah tumbuh dewasa. Dan dalam sebuah upacara, Matoaka pun memilih nama barunya. Dia memilih Pocahontas supaya mengenang mendiang ibu kandungnya. Saat melakukan dansa berpasangan, Pocahontas berdansa dengan Kokoum, adik laki-laki kepala suku Potowomok Japazau. Dia pun menikahi Kokoum, yaitu seorang prajurit muda. Dan ketika dia menginjak usia 14 tahun, dia pun hamil. Pada saat inilah desas-desus mulai mengemuka bahwa penjajah berencana untuk menculik Pocahontas. Ketika Pocahontas berumur sekitar 15 atau 16 tahun, desas-desus tentang kemungkinan penculikan menjadi lebih dari ancaman. Dan dia pun tinggal bersama suaminya yaitu Kokoum di desa Potowomok. Seorang penjajah Inggris bernama Kapten Samuel Argall berusaha untuk menemukannya. Dia berpikir jika putri kepala suku yang ditangkap, maka akan menggagalkan serangan penduduk asli. Mengetahui keberadaan Pocahontas, Argall datang ke desa dan menuntut kepala suku Japazau, saudara laki-laki suami Pocahontas, untuk menyerahkan Pocahontas atau mereka akan menyerang desanya. Dihadapi dengan kesedihan pada pilihan yang mengerikan, yaitu dia mengalah dengan janji penuh harapan bahwa dia hanya akan pergi sementara. Namun itu adalah janji yang Argall tidak tepati. Sebelum meninggalkan desa, Pocahontas harus meninggalkan bayinya. Sebut saja Kokoum kecil ya. Dia terperangkap di atas kapal Inggris dan dia nggak tahu kalau suaminya saat itu telah dibunuh oleh para penjajah. Kepala suku Powhatan tidak pernah membalas dendam atas penculikan Pocahontas karena mereka takut ditangkap. Dan mereka juga takut ya kalau putri kepala suku kesayangan yang juga merupakan simbol kedamaian Powhatan akan disakiti. Menurut Dr. Linwood Costello, seorang sejarawan suku Mataponi, setelah diculik, Pocahontas ini mengalami depresi dan mengalami ketakutan yang parah. Ketakutan Pocahontas yang ekstrim membuat penculiknya mengizinkan saudara perempuan tertua Pocahontas, yaitu Matachana, dan juga suaminya, Utamatamakin, datang untuk membantunya. Ketika Matachana dan Utamatamakin tiba di Jamestown, Pocahontas mengaku bahwa dia telah diperkaos. Mungkin saja hal itu dilakukan kepadanya lebih dari satu orang dan berulang kali. Sementara kasus perkawasan di antara masyarakat Powhatan sebenarnya nggak pernah terjadi karena hukuman untuk itu sangat-sangat berat. Powhatan nggak punya penjara, tapi bagi mereka yang melanggar hukum, hukumannya adalah diusir dari suku mereka. Para ahli sejarah menduga jika Pocahontas ditawan di Jamestown yang kemudian dipindahkan ke Henrico saat dia hamil. Pocahontas kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Thomas. Dalam sejarah Mataponi sudah dengan jelas tertulis jika Pocahontas telah memiliki anak sebelum menikah dengan John Rolfe. Sementara banyak tulisan yang mengatakan jika Thomas adalah anak dari John yang lahir 1 tahun setelah pernikahan Pocahontas dengan John Rolfe. Sebelum menikah, para kolonial selalu menekan Pocahontas untuk menjadi warga sipil dan mereka selalu mempengaruhinya dengan mengatakan jika ayahnya tidak mencintainya karena hingga saat itu tidak juga datang untuk menyelamatkannya. Pocahontas kemudian masuk Kristen dan dia juga memakai pakaian orang Inggris meskipun dia ini selalu merobeknya ya karena merasa nggak nyaman memakainya. Dan Pocahontas pun mengganti namanya menjadi Rebecca. Di tengah penahanannya, koloni Inggris di Jamestown gagal. John Rolfe berada di bawah batas waktu hingga tahun 1616 untuk membawa lebih banyak keuntungan atau kehilangan dukungan dari Inggris. Rolfe berusaha mempelajari teknik mengeringkan tembakau dari Powhatan.
Tetapi mengeringkan tembakau adalah praktik suci yang tidak dibagikan kepada orang luar. Menyadari kekuatan politis demi menjajarkan dirinya dengan suku asli, Rolf pun memutuskan untuk menikahi Pocahontas. Meskipun beberapa sejarawan mengklaim jika Pocahontas dan Rolf menikah karena cinta, tapi itu bukan suatu kepastian, karena bukti mengatakan jika Pocahontas tidak pernah diizinkan untuk melihat keluarganya, anak, atau ayahnya setelah diculik ataupun menikah. Setelah keduanya menikah, para pemimpin spiritual dan keluarga Powhatan berbagi teknik pengeringan dengan Rolf. Dan segera setelah itu, tembakau Rolf menjadi terkenal di Inggris dan menyelamatkan koloni Jamestown ketika mereka akhirnya menemukan usaha yang menguntungkan. Tempat tinggal suku Powhatan kemudian sangat dicari untuk perdagangan tembakau hingga penduduk asli menderita kerugian besar dengan hidup bersama mereka dan tanah mereka pun berada di tangan petani tembakau yang serakah. Perlu dicatat ya, bahwa meskipun ayah Powhatan memiliki kebiasaan untuk menyerahkan putrinya pada suatu pernikahan, Wahun Seneca tidak menghadiri pernikahan putrinya dengan Rolf karena takut ditangkap atau dibunuh. Tapi dia mengirimkan hadiah untuk Pocahontas, yaitu seuntai kalung mutiara sebagai hadiah pernikahan. Mutiara itu diperoleh dari tiram Chesapeake Bay dan kalung itu terkenal karena ukurannya yang besar dan kualitas mutiara yang sangat bagus. Mutiara ukuran segitu sangatlah langka sehingga menjadikannya hadiah yang cocok untuk putri kepala suku tertinggi. Kalung ini nggak pernah disebutkan ya dalam tulisan-tulisan Inggris, tapi potret Pocahontas yang mengenakan kalung mutiara ini digantung di rumah gubernur di Richmond. Desas-desus tentang keinginan para penjajah untuk membawa Pocahontas menuju ke Powhatan yang mengkhawatirkan kesejahteraannya dan mempertimbangkan upaya untuk menyelamatkannya. Namun Wahun Seneca khawatir kalau putrinya akan terluka. Rebecca Pocahontas Rolfe melakukan perjalanan ke Inggris bersama John Rolfe, putranya Thomas Rolfe, Kapten John Argall, yaitu orang yang telah menculiknya, dan beberapa anggota suku asli, termasuk saudara perempuannya yaitu Mata Chana. Meskipun banyak pendatang yang melakukan kekejaman terhadap Powhatan, banyak elit di Inggris yang tidak menyetujui penganiayaan penduduk asli. Dan mereka membawa Pocahontas ke Inggris untuk menunjukkan persahabatan dengan bangsa-bangsa pribumi sebagai kunci untuk kelanjutan dukungan finansial bagi para penjajah. Menurut kisah Mata Chana, Pocahontas menyadari ya bahwa dia ini sedang dimanfaatkan dan sangat ingin kembali ke sukunya untuk bertemu dengan ayahnya dan juga kokoung kecil. Selama perjalanannya ke Inggris, Pocahontas bertemu dengan John Smith dan dia menyatakan kemarahannya karena perlakuan buruk terhadap posisinya sebagai pemimpin kolonial dan pengkhianatan terhadap orang-orang Powhatan. Dan itulah terakhir kalinya Pocahontas bertemu dengan John Smith. Setelah menunjukkan Pocahontas kepada elit Inggris, rencana kemudian dibuat untuk kembali ke Virginia pada musim semi 1617. Menurut Mata Chana, dia dalam keadaan sehat ketika berada di Inggris, juga saat berada di kapal ketika bersiap untuk pulang. Namun, nggak lama setelah makan malam dengan Rolfe dan Argall, Pocahontas muntah-muntah dan kemudian meninggal dunia. Anggota-anggota suku yang menemaninya, termasuk saudara perempuannya, mereka mengatakan bahwa Pocahontas dalam kondisi kesehatan yang baik sebelumnya dan menilai bahwa Pocahontas pasti diracun karena kematiannya ini mendadak. Namun sebagian sejarah menulisnya jika Pocahontas mengalami disentri, namun anaknya selamat. Menurut sejarah lisan Mata Poni, para penduduk asli yang menemani Pocahontas saat itu dijual sebagai pelayan atau atraksi karnaval atau dikirim ke Bermuda jika mereka hamil setelah sebelumnya diperkaos dan dijual sebagai budak. Pocahontas baru berusia di bawah 21 tahun ya ketika dia meninggal, dan alih-alih dibawa pulang untuk dimakamkan di kampung halamannya, Rolfe dan Argall membawanya ke Gravesend, Inggris, tempat dia dimakamkan di gereja St. George 21 Maret 1617. Meskipun suku-suku Virginia meminta agar jasadnya dikembalikan atau dipulangkan, para pejabat di Inggris mengatakan
keberadaan pasti jenazahnya tidak diketahui. Wahyu Senaka mengetahui dari mata Channa bahwa putri kesayangannya telah meninggal dunia. Tapi Pocahontas tidak pernah mengkhianati rakyatnya seperti yang dikatakan oleh beberapa sejarawan. Kesedihan mendalam dialami oleh ayah Pocahontas karena dia belum pernah menyelamatkan putrinya atau berusaha menyelamatkan putrinya. Dan ayah Pocahontas pun meninggal dunia karena kesedihannya kurang dari setahun setelah kematian Pocahontas. Sedih banget. Menurut sejarah lisan, baik versi Mattapony dan Patawomek, Pocahontas memiliki dua orang anak, yaitu Thomas Rolfe yang ditinggalkan di Inggris setelah kematian ibunya, dan juga Kocoum kecil. Meskipun dalam sejarah yang beredar, banyak yang menuliskan jika keberadaan anak pertamanya itu masih diragukan. Apakah benar Pocahontas memiliki anak sebelum Thomas? Sedangkan menurut sejarah suku Patawomek, Kocoum kecil dibesarkan oleh suku mereka. Nama asli Kocoum kecil adalah Kauki, yaitu seorang anak perempuan. Sementara Thomas Rolfe tinggal di Inggris dan dididik di sana. Dia kemudian kembali ke Powhatan sebagai orang dewasa. Dia menikah dan memiliki banyak keturunan. Jadi, mengapa mitos Pocahontas menyelamatkan dan bahkan jatuh cinta pada Kapten John Smith bertahan selama bertahun-tahun? Karena itu adalah kisah yang ingin dipercayai oleh banyak orang kulit putih Amerika. Sebagaimana Camilla Townsend, penulis Pocahontas and the Powhatan Dilemma, dan seorang profesor sejarah di Rutgers University menjelaskan kepada Smithsonian. The Smithsonian Channel memproduksi film dokumenter 2017 berjudul Pocahontas Beyond the Myth yang menampilkan komentar Townsend. Townsend berkata, Pocahontas mengagumi pria kulit putih. Dia mengagumi Christianity, mengagumi budaya, ingin berdamai dengan orang-orang ini, bersedia hidup dengan orang-orang ini daripada orang-orangnya sendiri. Dia bahkan menikahi pria kulit putih dan bukan dari salah satu sukunya. Seluruh gagasan itu membuat orang-orang dalam budaya Amerika kulit putih merasa nyaman dengan sejarah kita, bahwa kami tidak melakukan kesalahan pada orang Indian, tetapi benar-benar membantu mereka dan orang-orang baik menghargainya. Apa yang sebenarnya terjadi lebih dari 400 tahun yang lalu hilang dari waktu. Tetapi kisah Pocahontas terus memberikan komentar menarik tentang kehidupannya dulu dan sekarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman cerita asli tentang Pocahontas yang beda banget ya dari cerita yang kita lihat di Disney. Tapi jujur aku kasihan banget sih dengan Pocahontas. Dia diculik dari kaumnya, terus juga dia dipaksa untuk menikah, terus juga dia nggak diizinkan untuk ketemu sama ayahnya, untuk pulang ke kampung halamannya, terus juga dia meninggal di usia yang masih sangat muda, yaitu sebelum 21 tahun. Bagaimana menurut kalian dengan cerita Pocahontas ini? Make sure untuk komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys!